Anda butuh duit? Do it now. Sobat duit, Siapa sangka, barang-barang yang kita anggap penting justru bisa menjadi jebakan boros yang menguras keuangan tanpa kita sadari? Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, barang-barang yang sering dibeli oleh kaum pas-pasan, tapi malah berujung pada pemborosan. Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam pola belanja yang kurang bijak, padahal keputusan-keputusan kecil ini bisa berdampak besar pada kondisi finansial kita. Nah, di video ini, kita akan mengupas tuntas jebakan-jebakan belanja yang harus dihindari, sekaligus mencari cara agar kita bisa lebih cerdas dalam mengelola uang. Yuk, kita telusuri bersama dan temukan strategi jitu supaya keuangan tetap sehat dan impian finansial bisa tercapai. 1. Paket data internet besar. Di era digital, internet sudah jadi kebutuhan utama. Banyak dari kita memilih paket data besar demi koneksi yang cepat dan stabil. Tapi, sadar nggak sih? Tanpa disadari, paket data besar ini sering membuat kita terjebak dalam kebiasaan scrolling tanpa henti di media sosial atau maraton video yang nggak ada habisnya. Sekilas, rasanya praktis. Tapi kalau dihitung-hitung, biaya paket data yang mahal ini bisa bikin kantong jebol, apalagi kalau kita nggak benar-benar memanfaatkannya dengan maksimal. Lebih dari itu, kebiasaan ini juga bisa mencuri waktu kita dari hal-hal yang lebih produktif. Daripada terus terjebak dalam lingkaran hiburan yang nggak berujung, kenapa nggak manfaatkan internet buat hal yang lebih bermanfaat? Misalnya, belajar skill baru atau cari peluang yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi, yuk mulai lebih bijak dalam memilih paket data dan mengatur waktu online. Dengan begitu, kita tetap bisa menikmati internet tanpa harus mengorbankan keuangan dan produktivitas. 2. Permainan online dan game. Siapa yang nggak suka main game? Apalagi di era digital seperti sekarang, game online udah jadi hiburan favorit banyak orang. Tapi hati-hati, pengeluaran buat beli item dalam game atau langganan fitur premium bisa diam-diam menguras anggaran kita. Banyak yang nggak sadar kalau uang yang dikeluarkan untuk game kadang nggak memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seru sih, tapi kalau nggak dikontrol, bisa jadi kebiasaan boros yang bikin dompet makin tipis. Bukan berarti kita nggak boleh main game, tapi penting banget buat menetapkan batasan, baik dari segi waktu maupun uang. Dengan mengelola keduanya secara bijak, kita tetap bisa menikmati hiburan tanpa harus mengorbankan kondisi finansial kita. Ingat, kesenangan sejati bukan soal seberapa banyak uang yang kita habiskan, tapi dari pengalaman yang benar-benar berarti. 3. Makanan dan minuman instan. Siapa yang nggak pernah tergoda beli makanan atau minuman instan? Praktis, cepat, dan nggak ribet, apalagi buat yang super sibuk. Tapi di balik kepraktisan itu, ada biaya tersembunyi yang sering kita abaikan. Coba hitung deh, kalau setiap hari beli kopi instan atau makanan siap saji, dalam sebulan totalnya bisa cukup buat belanja bahan makanan segar yang jauh lebih sehat dan murah. Selain bikin dompet makin tipis, kebiasaan ini juga bisa berdampak buruk buat kesehatan. Pola makan yang nggak seimbang bisa berujung pada berbagai masalah kesehatan, yang ujung-ujungnya malah bikin kita keluar biaya lebih besar buat pengobatan. Mulai sekarang, yuk biasakan masak sendiri dan pilih makanan yang lebih sehat. Dengan begitu, kita nggak cuma hemat uang, tapi juga menjaga kesehatan tubuh agar tetap fit dan bertenaga. 4. Pakaian, beli karena butuh, bukan cuma gengsi. Siapa sih yang nggak suka tampil keren dengan pakaian baru? Tapi hati-hati, jangan sampai kebiasaan belanja baju malah bikin dompet kita menangis. Kadang kita tergoda beli pakaian bermerek cuma buat pamer atau ikut tren, padahal bisa banget dapat pakaian berkualitas dengan harga lebih terjangkau. Coba cek lemari kalian sekarang. Berapa banyak baju yang jarang dipakai? Tumpukan pakaian yang nggak terpakai itu bukan cuma mubazir, tapi juga bikin kita nyesel karena udah keluarin uang untuk sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Jadi, mulai sekarang, belanja pakaian bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kebutuhan. Pilih yang berkualitas, nyaman, dan pastinya sesuai dengan budget.
gaya tetap on point, keuangan tetap aman. 5. Gadget terbaru, beneran butuh atau cuma FOMO? Setiap kali ada gadget baru keluar, rasanya langsung pengen upgrade, kan? Apalagi kalau lihat fitur-fitur canggihnya yang bikin ngiler. Tapi, tunggu dulu. Apakah gadget lama kita udah benar-benar nggak bisa dipakai? Atau jangan-jangan, kita cuma kena hype doang? Sistem cicilan bikin kita merasa lebih gampang beli gadget mahal, tapi kalau dihitung-hitung, kita malah bayar lebih mahal dari harga aslinya. Ujung-ujungnya, pengeluaran makin bengkak dan tabungan makin menipis. Jadi, sebelum buru-buru ganti gadget, coba pikir lagi, apakah ini investasi atau cuma keinginan sesaat? Daripada uang habis buat barang yang sebenarnya belum perlu, lebih baik dialokasikan buat hal yang lebih penting, kayak investasi atau pengembangan diri. 6. Langganan streaming, nikmatin hiburan tanpa boros. Netflix, Disney, Spotify, YouTube Premium. Tanpa sadar, kita langganan banyak layanan streaming sekaligus, padahal nggak semuanya kita pakai maksimal. Tiap bulan, uang keluar terus buat layanan yang kadang cuma kita buka sekali dua kali. Coba deh hitung berapa total biaya langganan yang kita bayar setiap bulan. Kalau ditabung atau dipakai buat hal lain, mungkin bisa lebih bermanfaat. Daripada boros, lebih baik pilih 1 atau 2 layanan yang benar-benar sering kita gunakan. Hiburan tetap jalan, tapi dompet tetap aman. Ingat, lebih banyak langganan bukan berarti lebih banyak kesenangan, yang penting, kita bisa menikmati hiburan dengan lebih bijak. 7. Cicilan barang elektronik, beneran butuh, atau cuma lapar mata? Siapa yang nggak tergoda beli barang elektronik baru dengan sistem cicilan? Rasanya lebih ringan, nggak perlu keluar uang banyak di awal. Tapi, sadar nggak sih? Kalau dihitung-hitung, harga totalnya bisa jauh lebih mahal daripada beli tunai. Lebih parahnya lagi, kadang kita beli bukan karena butuh, tapi karena FOMO atau sekadar pengen punya barang yang sama kayak orang lain. Ujung-ujungnya, barangnya jarang dipakai, tapi cicilannya terus berjalan. Sebelum ambil cicilan, coba tanya ke diri sendiri, ini kebutuhan atau cuma keinginan? Jangan sampai terjebak utang cuma buat barang yang akhirnya nggak kepake maksimal. Mending nabung dulu, baru beli tanpa cicilan, lebih tenang, lebih aman. 8. Asuransi yang nggak perlu, proteksi atau pemborosan? Asuransi itu penting, tapi asal pilih bisa jadi bumerang buat keuangan. Banyak orang ambil asuransi cuma karena promo atau ajakan agen, tanpa benar-benar ngerti manfaatnya. Hasilnya, bayar premi tiap bulan, tapi pas butuh malah nggak bisa klaim karena polisnya nggak sesuai sama kebutuhan kita. Daripada buang-buang uang buat asuransi yang nggak jelas manfaatnya, lebih baik riset dulu. Pilih asuransi yang benar-benar sesuai sama kondisi dan kebutuhan kita. Proteksi itu penting, tapi jangan sampai jadi beban keuangan yang nggak perlu. 9. Kendaraan pribadi, simbol status atau beban finansial? Punya mobil atau motor pribadi itu impian banyak orang, tapi jangan cuma lihat gengsinya. Biaya bensin, servis, pajak, dan asuransi bisa bikin pengeluaran makin bengkak. Banyak yang nggak sadar, biaya perawatan kendaraan bisa jauh lebih mahal dari harga belinya. Kalau emang butuh buat mobilitas sehari-hari, pastikan kendaraan yang kita beli sesuai sama kemampuan finansial kita. Tapi kalau masih bisa pakai transportasi umum atau berbagi kendaraan, kenapa harus buru-buru beli? Selain lebih hemat, kita juga bantu ngurangin polusi. Jadi, sebelum beli kendaraan, pikirkan baik-baik, ini investasi atau malah bikin dompet makin tipis? 10. Kosmetik dan produk kecantikan, cantik boleh, tapi jangan sampai kantong kering. Industri kecantikan memang jago banget bikin kita tergoda beli produk terbaru. Dari skincare yang katanya bikin kulit auto glowing sampai makeup yang bikin wajah makin flawless, semua terasa wajib dimiliki. Tapi, apakah semua itu benar-benar kita butuhkan? Seringkali, kita beli produk mahal karena termakan iklan atau tren, padahal ada banyak alternatif yang lebih terjangkau dengan kualitas yang nggak kalah bagus. Akhirnya, tumpukan produk numpuk di meja rias,
banyak yang nggak kepakai, dan dompet pun makin tipis. Daripada terus-menerus beli produk karena FOMO, lebih baik fokus ke kebutuhan dan pilih produk yang benar-benar cocok buat kulit kita. Cantik nggak harus mahal, yang penting paham apa yang terbaik buat diri sendiri. Sobat Duit, dengan memahami barang-barang yang sering bikin kantong jebol, kita bisa lebih bijak dalam mengatur keuangan. Ingat, bukan soal mengikuti tren atau gengsi, tapi soal memilih apa yang benar-benar penting buat kita. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.